Setelah penyampaian orasi tadi, silahkan ditanggapi dulu Pak Amin. Siang hari ini, dan tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Polres dan rekan-rekan TNI yang mengawal aksi ini sehingga berjalan dengan lancar ya. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf kepada rekan-rekan bahwa rekan-rekan Pitsus hari ini belum bisa ya. Pihak dari Kasih Pitsus dan rekan-rekan penyidik itu lagi dalam perjalanan membawa tersangka ini ke pengadilan Tipikor, karena hari Jumat ini akan kita limpahkan ke pengadilan Tipikor. Jadi ya tetap nanti akan saya sampaikan aspirasi-aspirasi. Namun nanti ada sedikit, kalau misalnya ada pertanyaan akan saya jawab semampu saya. Ya. Yang ketiga ini tangkat dan umumkan DPO. Nah, kalau DPO kita umumkan nanti lari Pak, ya. Karena udah berapa kali Lubuk Linggau ini DPO-nya banyak. Pertama dari mungkin zaman tahun 2016 sudah kita umumkan, ternyata lari. Terus juga ada 2016 juga di Muratana juga lari. Nah, makanya itu kita agak hati-hati, nanti akan di persidangan tetap kita umumkan. Di DPO itu di persidangan putusan bakal ada. Ya. Sudah dipanggil. Nanti kan pada saat persidangan akan jadi saksi semua. Nah, itu. Indikasinya dinas TNI. Rekanan. Ya. Ya, yang bersangkutan itu yang turun bersama PSK Supri. Nah, itu yang belum tahu karena kita undang yang bersangkutan itu tidak hadir sampai dengan sekarang. Kalau di persidangan itu nanti ada indikasi dia melanggar unsur tindak pidana korupsi, bakal kita tetapkan juga. Jadi pertama si tersangka ini yang membuat perbu itu, terus juga tersangka ini yang turun langsung melaksanakan ya ini turun langsung door to door dan mengancam para kepala desa. Ya, hasil penyelidikan. Penyidikan atau penyelidikan? Penyidikan dan penyelidikan. Makanya kami demo hari ini pada hasil lanjutan. Dan kami serius, tidak mungkin kepala dinas, terus lagi camat, kades, seolah-olah tidak ada salahnya, seolah tidak bersalah dalam kasus ini. Jangan sampai Kabid ini hanya menjadi tumbal saja dalam persoalan hukum ini, sedangkan dalang utama atau aktor intelektual dalam kasus ini bisa bergerak bebas di luaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, persoalan dasarnya yakni tidak ada musyawarah desa, sehingga Kades sebagai pengguna anggaran seolah jadi tidak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, selanjutnya lagi bahwa kami menginginkan camat, kadis, dan semua stakeholder yang terkait agar diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Khususnya, seolah-olah Perbup yang menjadi acuan ini seperti Perbup khusus untuk kasus APAR ini. Kejaksaan ini dapat menyapu bersih seluruh stakeholder terkait dalam kasus APAR ini, mulai dari kades, camat, kepala dinas, kabak hukum, sekda, sampai dengan bupati. Jadi ini adalah aksi sapu bersih.